Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, dalam hidup ini ada orang cerdas, ada orang bodoh. Biasanya kita menilai orang itu cerdas dari sisi apa? Orang kita nilai cerdas dari sisi apa? Ya, kadang-kadang dari sisi gelar kesarjanaan, kadar intelektualitas. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis tentang orang cerdas. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ayyul mu'minina afdal, mukmin seperti apa yang lebih utama? Lalu dijawab, ahsanuhum khuluqa, yang lebih bagus akhlaknya. Orang yang utama, mukmin yang utama adalah orang yang akhlaknya bagus, akhlaknya baik. Qala fa ayyul mu'minina aqyas, mukmin seperti apa yang cerdas? Qala, kata Nabi, aksaruhum lil mauti zikran, yaitu orang yang banyak mengingat mati. Orang yang banyak mengingat mati. Emang lupa sama mati? Ya, dia bilang lupa sih enggak, tapi kadang faktanya orang lupa kalau dia bakal mati. Saya mau mati masih lama, orang saya masih muda, gitu. Anak muda lupa mati karena dia pikir mati itu tua. Ada nggak anak muda merasa dia bakal cepat mati? Nah, tidak, dia merasa mati masih lama. Saya mau mati masih lama, orang saya sehat. Dia pikir mati itu mesti sakit, padahal kan tidak selalu. Jadi banyak orang lupa kepada mati, sehingga orang cerdas itu orang yang banyak mengingat mati. Bahkan kadang-kadang orang nggak percaya kalau seseorang mati. Si Anu mati, meninggal. Masa? Iya. Kok bisa? Semalam gue ngobrol sama dia. Ada nggak omongan begitu, Pak? Ya. Orangnya udah mati, dia masih nggak percaya. Kenapa? Karena semalam ngobrol sama dia.
wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika al-aqyas. Dan yang paling baik sesudahnya, sesudah kematian, dia menyiapkan diri. Jadi yang paling baik dalam menyiapkan diri untuk sesudah mati. Itulah orang cerdas, kata Nabi. Jadi orang cerdas itu satu, orang yang ingat mati, banyak ingat mati, enggak lupa pada mati. Yang kedua, dia menyiapkan diri untuk sesudah mati. Udah Pak Ustadz, saya udah siap mati, udah saya siapkan. Nyiapin apa? Saya udah beli tanah buat kuburan. Sehingga suatu ketika saya berjumpa dengan sales pemakaman di Karawang, Al-Azhar Memorial. Ya. Kan harganya mahal. San Diego Hills itu juga mahal. Berapa itu harganya? Satu lubang. 40-an juta. 40-an juta. Saya bercanda aja sama dia. Waduh, kalau kuburan mahal, mungkin sorganya ademan kali di sono ya. Sorganya lebih adem. Nah, siap menyiapkan mati itu dengan cara apa? Bagaimana kita menyiapkan mati? Pertama, kita bertaubat. Taubat. Kalau kita punya dosa, dosa jangan dibawa mati. Harus taubat. Kalau ada kesalahan pada orang, kita minta maaf pada orang itu. Memang yang bagus orang memaafkan. Tanpa orang minta maaf, dia sudah memaafkan. Itu bagus. Tapi terlepas dari orang itu memaafkan apa tidak, kita mau minta maaf saja. Jadi taubat. Dosa jangan dibawa mati. Apalagi? Yang kedua, siap-siap menghadapi mati itu kalau punya utang, utang dibayar. Kalau punya utang bayar. Nah, utang itu ada dua. Utang ada dua. Pertama, utang kepada Allah. Bayar utang pada Allah itu. Misalnya bulan Ramadan sakit. Atau kalau wanita haid. Sehingga dia tidak puasa. Selama sakit dia nggak puasa. Sakitnya 5 hari, pemulihannya 3 hari. 8 hari dia nggak puasa, haidnya 7 hari. Nah, itu utang pada Allah, harus dibayar. Kalau ternyata dia belum bayar, padahal dia mati, ya harus dibayar oleh keluarganya dengan cara puasa sampai sebelum Ramadan yang akan datang. Itu namanya utang pada Allah. Ada lagi misalnya nazar. Kalau mobil saya laku dijual, saya mau
ngajak makan, saya mau kasih makan 50 anak yatim. Misalnya ngomong begitu. Itu namanya utang. Kepada siapa utangnya? Kepada Allah, bukan kepada anak yatim. Anak yatim mah nggak tahu dia ngomong begitu. Utangnya pada Allah, bayar. Terus mobil laku dijual, bahkan lebih mahal dari harga yang direncanakan untuk dijual. Umpama mau dijual 150, nah, ternyata ada orang mau 170. Nah, terus dia diingatkan oleh keluarganya apa oleh temennya, kalau nggak salah tempo hari ngomong pengen ngajak makan, ngasih makan 50 anak yatim deh kalau mobil laku. Ini kan mobil udah laku. Iya, mobil udah laku, cuma duitnya udah habis. Buat apa lagi? Kan buat DP beli mobil baru lagi. Yang nggak apa-apa DP mobil baru, tapi ngasih makan anak yatim ini harus begitu. Utang pada Allah. Yang kedua, utang kepada orang lain, kepada sesama. Misalnya minjem duit. Maka kalau kita punya utang, segera dibayar. Apalagi duitnya udah ada. Kalau ditunda, padahal duitnya sudah ada, maka itu termasuk kezoliman. Kata Nabi, matlul ghani zulmun, menunda bayar utang itu kezoliman. Maka orang yang cerdas, dia siap-siap menghadapi mati. Dia tidak ingin dalam kehidupan akhirat ada masalah. Dulu Nabi pernah mengatakan, yughfaru lisyahid kulla zambin illa dain. Diampuni semua dosa orang yang mati syahid. Mati yang sangat mulia tuh, mati syahid, mati lagi berjuang di jalan Allah, maka diampuni dosanya. Tapi apa kata Nabi? Illa dain, kecuali dosa urusan utang. Kalau utang mah sampai dilunasi. Kalau dia nggak bisa melunasi, yang ngutangi mengikhlaskan. Jangan anggap remeh, jangan anggap sepele. Utang 50.000 sama orang kaya, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Buat apa dia duit 50.000? Jangan begitu, bayar. Lah, yang mati syahid aja terhambat untuk masuk surga. Yang mati syahid, apalagi matinya karena serangan jantung, matinya karena diabetes, matinya karena ketabrak bajai, matinya dalam kecelakaan. Yang mati syahid aja enggak selesai ini urusan utang. Begitu. Jadi bayar utang sebelum mencapai kematian. Nah, apalagi menyiapkan diri dengan amal soleh. Yang ketiga,
Kalau orang cerdas, dia jalani hidup untuk beramal soleh. Sebab amal soleh itulah yang menjadi bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Kahfi ayat 110 kan menyebutkan begitu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal amal yang soleh. Jangan sekutukan Allah dalam beramal soleh. Maksudnya jangan riya. Karena riya itu kemusyrikan. Kemusyrikan yang kecil. Bagus lagi tuh yang keempat, orang menyiapkan sesudah mati itu dengan membuat aliran pahala. Aliran pahala. Kan kalau sudah mati, sudah berakhir kesempatan, kewajiban untuk beramal. Udah berakhir kan, udah nggak dituntut beramal lagi, orang udah mati. Tapi dia masih bisa dapat pahala. Nah, dia masih bisa dapat pahala dari amal yang dilakukannya pada masa dia hidup. Jadi meskipun dia sudah mati, tapi dia bisa dapat pahala. Nah, pahalanya mengalir dari amal sewaktu dia hidup. Misalnya dia punya ilmu. Ilmu itu diajarkan pada orang lain. Sehingga orang itu jadi tahu. Jadi berilmu. Sesudah dia berilmu, dia beramal dengan ilmunya itu. Dia dapat pahala dari amalnya. Lah kita yang mengajarkan dia juga dapat pahala dari amalnya orang itu. Sebab itu orang beramal dengan sebab ilmu yang kita ajarkan. Nah, begitu. Itu namanya aliran pahala. Ngajari ilmu. Apalagi misalnya lagi berwakaf, bersedekah, sedekah, wakaf. Wakaf itu artinya berhenti. Suatu harta diwakafkan, maka harta itu berhenti. Apanya yang berhenti? Kepemilikannya. Bahasa kita mengatakan sudah tidak bisa, tidak boleh pindah tangan. Yang mau diambil dari wakaf itu adalah manfaatnya. Nah, manfaatnya. Maka ketika dia bermanfaat, ada pahala yang mengalir buat yang berwakaf. Maka berwakaf itu dengan sesuatu yang langgeng. Yang langgeng. Jangan yang cepat habis. Pak, di masjid ada pengajian? Ada. Biasanya dikasih kue enggak jamaahnya? Iya, dikasih kue. Kalau begitu saya mau berwakaf kue. Lah kue mah jangan diwakafkan, besok juga basi. Nah, mewakafkan meja boleh. Nah, meja. Meja ini misalnya wakaf dari seseorang. Lalu meja ini dipakai. Maka ada gunanya. Karena ada gunanya, ada pahalanya mengalir buat orang yang mewakafkan meja ini.
meskipun orangnya sudah meninggal. Apalagi ini gelas. Kalau gelas ini diwakafkan oleh seseorang, gelasnya dipakai, maka bermanfaat. Ada pahalanya, mengalir pahala buat yang mewakafkan gelas. Al-Quran, karpet, dan sebagainya. Itu mengalir pahala. Itu diantaranya ya. Senada dengan hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan dia beramal untuk sesudah mati. Nah, beramal sesudah mati udah kita bahas tuh tadi. Nah, yang belum kita bahas dari hadis ini adalah mengendalikan hawa nafsu. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Ibadah puasa yang kita lakukan mendidik kita, melatih kita untuk menjadi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Nafsu apa? Nafsu makan, minum. Kan banyak orang tidak mampu mengendalikan nafsu makan, nafsu minum. Makanya zaman sekarang orang penyakitnya bukan karena kekurangan makan, tapi karena kelebihan makan. Kelebihan apa? Kelebihan gula. Kelebihan kolesterol. Kelebihan lemak dan sebagainya. Nah, maka orang harus mengendalikan makan itu. Makan itu bukan cuma boleh, tapi makan itu diperintah. Makanya kata kerjanya itu kata kerja perintah. Fiilnya fiil amr. Kulu washrobu, makan dan minumlah. Nah, pakailah, makan dan minumlah. Berarti disuruh makan. Karena disuruh makan, orang tidak boleh tidak mau makan. Protes boleh, tapi caranya mogok makan nggak boleh. Jadi jangan mogok makan. Nah, makan, minum, wala tusrifu, jangan berlebihan. Allah nggak suka sama yang berlebihan. Masing-masing kita punya takaran sendiri. Seberapa banyak yang kita makan, yang kita minum. Dan perlu diketahui, orang kadang-kadang kalau makan nyendoknya banyak. Padahal nggak habis. Akhirnya apa? Jadi sampah. Nah, jadi sampah. Kalau dulu ada sampah makanan, bisa dikasih ayam, dia punya ayam, lemparin aja ke empang, dimakan sama ikan, emang dia punya empang. Kalau sekarang, ya udah jadi sampah. Ternyata dalam penelitian, saya dengar dari radio, sampah-sampah sisa makanan itu ternyata Indonesia itu nomor 1 di Asia Tenggara, nomor 4 di dunia. Sisa makanan itu, memproduksi sampah sisa makanan itu nomor 1 di Asia Tenggara, nomor 4 di dunia.
Nilainya berapa tuh? Itu dihitung, dikira-kira, diteliti. Nilainya itu mencapai 400 triliun per tahun. Sampah sisa makanan itu 400 triliun per tahun. Pak Prabowo ngasih makan bergizi gratis kepada anak sekolah, itu anggarannya berapa? Udah berat itu. Harus ngasih makan, harus bayar utang. Jadi buat membangun mana? Itu contoh. 400 triliun per tahun. Pernah nggak kondangan di sebuah gedung misalnya, pilihan makanannya banyak, gubuk-gubuknya itu macam-macam tuh, ada kambing guling, ada sate padang, ada apa lagi, somai, ada bakso, wah macam, semua disendok, semua diambil, ngambil, makan dikit, tinggal. Masih ada sisa. Ada yang suka begitu? Makan silahkan, tapi kendalikan. Apalagi mengendalikan keinginan terhadap pelampiasan hasrat seksual. Semua orang punya hasrat seksual. Boleh nggak dilampiaskan? Boleh. Kepada siapa? Nah, kepada istri atau kepada suami. Supaya jadi istri, ya akad nikah. Akad nikah pun akad nikah yang sah, yang sesuai dengan ketentuan. Sebab ada juga orang nikah tapi tidak sah. Nah, contohnya bagaimana tuh nikah tapi tidak sah? Ya misalnya dia nikah kepada orang yang tidak boleh dia nikahi. Siapa yang tidak boleh dinikahi? Ibu, terus ke atas, nenek. Sampingnya ibu, siapa? Bibi, encing, encang. Ke sampingnya dia, siapa? Kakak, adik yang perempuan. Nggak boleh kawin sama empoknya, nggak boleh kawin sama adiknya. Ke bawah, nggak boleh kawin sama anak, sama cucu. Itu permanen tuh, permanen, selamanya nggak boleh. Mertua, kalau udah jadi mertua, permanen, nggak boleh. Nggak boleh menantu kawin sama mertua. Karena mertua itu sudah sama kedudukannya dengan orang tua. Istilahnya aja dibedain, orang tua, mertua gitu. Tapi kedudukannya udah sama. Nah, terus ada lagi tidak boleh menikah untuk sementara. Untuk sementara kamu tidak boleh nikah sama dia. Siapa itu yang sementara? Ipar. Ipar. Ini istri. Istri punya kakak perempuan. Nggak boleh. Ini masih istri,
nikah juga sama kakak perempuannya. Ini istri punya adik perempuan, nggak boleh nikah sama adiknya, kecuali kalau ini sudah tidak istri. Tidak istri itu misalnya meninggal. Tidak istri itu misalnya sudah bercerai. Nah, baru boleh. Kalau udah bercerai atau istri sudah meninggal, baru boleh nikah sama adiknya istri. Disebut apa itu? Istilahnya apa? Turun ranjang. Turun ranjang. Kalau nikah sama empoknya, apa Bu? Oh, naik ranjang. Nah, nggak populer tuh istilah. Ya, karena boleh dibilang hampir tidak ada orang nikah sama adiknya istri, sama kakaknya istri, yang ada sama adiknya. Nah, gitu. Sehingga istilah naik ranjang itu nggak jadi istilah. Lah kalau sama emaknya, apalagi itu namanya lompat ranjang itu, bisa patah tuh ranjang. Nah, gitu. Begitu contohnya. Seks itu halalnya cuma satu. Apa itu? Akad nikah. Seks itu tidak jadi halal dengan suka sama suka. Tidak jadi halal dengan cara bayar. Ada nggak mau melampiaskan hasrat seksual dengan cara bayar? Nggak jadi halal. Apalagi memperkosa. Itu tidak jadi halal. Halalnya cuma satu, akad nikah. Akad nikah pun akad nikah yang sah. Nah, begitu. Maka orang harus mengendalikan hasrat seksualnya. Itu namanya orang cerdas. Berarti sekarang ini banyak orang bodoh tuh. Maka puasa kita diingatkan lagi. Istri yang sebenarnya itu halal, ternyata halalnya pada malam hari kalau di bulan Ramadan. Halalnya malam hari. Siang hari tidak halal. Sehingga kalau ada suami istri melakukan hubungan pada siang hari di bulan Ramadan, dia terkena sanksi. Dulu ada tuh sahabat. Dulu orang puasa, awalnya tuh, malam juga tidak boleh hubungan suami istri. Kalau dia udah tidur terutama. Meskipun tidurnya habis maghrib. Umar bin Khattab lupa kalau itu nggak boleh. Maka Umar melakukan hubungan dengan istrinya. Lupanya bareng suami istri itu. Maka lupa jangan bareng. Suami lupa, istri ngingetin. Istri lupa, suami ngingetin. Nah, ini dua-duanya lupa. Begitu juga marah. Kalau lagi marah, itu jangan bareng. Suami marah, istri diem. Istri marah, suami diem. Lah kalau suami marah, istri marah, ya jadi bercerai. Sesudah melakukan hubungan suami istri, baru ingat, baru menyadari kalau ini nggak boleh. Maka Umar terus saja puasa. Tetap dia puasa. Cuma besok paginya dia menemui Nabi. Ya Rasul, celaka saya. Celaka kenapa? Semalam saya hubungan sama istri. Itu kan nggak boleh ya? Iya. Terus puasa saya jadi bagaimana nih? Nah, maka diturunkan ayat 187 dari surat Al-Baqarah. Rangkaian ayat tentang puasa.
Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam hari kamu melakukan hubungan dengan istri. Mereka pakaian bagi kamu, kamu juga pakaian bagi mereka. Begitu. Itu ada lagi penjelasan mengapa suami istri itu disebut pakaian. Diumpamakan seperti pakaian. Ya, pakaian itu kan untuk menutup aurat. Aurat jangan dibuka, jadi malu. Hal-hal yang kalau diceritakan jadi malu, itu jangan diceritakan. Aib suami jangan diceritakan, aib istri jangan diceritakan. Baik berkaitan dengan sifat maupun fisik. Misalnya bapak ke rumah teman, bertamu. Biasanya kan bertamu dikasih minum, dikasih kue. Ternyata diajak makan besar. Nah, nasi sama soto misalnya. Nasi sama soto. Enak. Makanannya enak. Udah selesai makan nanya. Ini ngomong-ngomong soto beli apa bikin sendiri? Maksudnya kalau beli di mana? Saya pengen beli juga nanti sewaktu-waktu. Kata temen apa? Ini istri saya masak. Dia bilang apa? Wah enak ya, punya istri bisa masak seenak ini. Istri saya mau boro-boro bisa masak seenak ini. Istri saya memasak air juga angus. Apanya yang angus, Bu? Pancinya angus. Habis masak air ditinggal nonton TV. Nah, itu namanya sudah menceritakan keaiban. Ngomong segitu doang, itu namanya sudah menceritakan keaiban. Istrinya nggak bisa masak. Baik, jadi hasrat seksual boleh dilampiaskan kepada istri atau kepada suami. Begitu seterusnya. Termasuk nafsu ingin memiliki harta. Nah, itu juga harus dikendalikan. Nafsu ingin memiliki harta. Kita nih kadang-kadang udah punya tapi pengen beli lagi gitu. Atau karena kita punya uang, kita suka belanja. Padahal kita nggak perlu dengan barang yang mau kita beli itu nggak perlu kita, nggak ada perlunya. Tapi kenapa dibeli? Tetangga beli. Karena tetangga beli, dia beli juga. Nah, itu namanya nafsu. Udah punya mobil satu, tapi karena dipakai terus, tetangga kalau mau minjem, family kalau mau pinjem, wah, nggak bisa. Dipakai terus soalnya. Kalau gitu, saya mau beli mobil satu lagi khusus buat dipinjemin. Kalau tetangga mau minjem ada, family mau pinjem ada, gitu. Cuma ada nggak orang beli mobil niatnya begitu? Pak RT, kalau ada warga perlu mobil, mungkin mau kondangan jauh, mau besanan, ada yang sakit, mau dibawa ke rumah sakit, tuh mobil saya pakai tuh yang satu. Nah, lebih parah lagi, pengen punya harta, tapi menghalalkan segala cara. Nah, makanya dalam rangkaian ayat puasa,
itu ditutup dengan ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang tidak benar. Makan itu enggak selalu maknanya memasukkan makanan ke mulut. Kalau makanan ke mulut mah sedikit. Makan itu artinya mengambil harta. Emang kita makan duit kan? Enggak. Tapi itu istilah yang digunakan adalah makan. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang tidak benar. Watudlu biha ilal hukam. Apalagi kalau kamu sampai membawanya kepada hakim. Orang suka mengklaim harta yang bukan miliknya, lalu jadi sengketa, dibawa ke pengadilan. Untuk apa ke pengadilan? Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, supaya kamu bisa makan harta orang dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu kalau itu bukan punya kamu. Nah, ini kan banyak nih. Bagaimana mungkin sebidang tanah sertifikatnya ada 2, ada 3. Terus dibawa ke pengadilan, polisi bisa disogok, jaksa bisa disogok, hakim bisa disogok, panitera bisa disogok, lalu dimenangkan perkaranya. Maka para mufassir mengatakan ketika mengomentari ayat ini, keputusan hakim tetap tidak menghalalkan sesuatu yang memang tidak halal. Kalau emang tidak halal, tetap nggak halal, meskipun sudah diputuskan oleh hakim seolah-olah itu halal. Maka Nabi bercerita tentang umat terdahulu yang sangat hati-hati dalam urusan harta. Cerita-cerita Nabi itu, cerita-cerita yang diceritakan oleh Nabi, itu saya himpun dalam satu buku kecil. Isinya 50 cerita. Judulnya Inilah yang Diceritakan Nabi Kita. Ada 50 yang diceritakan Nabi kita. Satu di antaranya soal ini. Sebut saja si A, karena dalam cerita ini nggak disebutkan siapa tokohnya. Si A beli tanah kepada si B. Transaksi jual beli udah selesai. Maka tanah itu sekarang punya si A. Si A menggarap tanah itu. Dia cangkul, dia gali. Lagi digali, ternyata ada kotak. Diangkat itu kotak, dibersihkan debu-debunya. Dibuka apa isinya? Ternyata isinya emas. Kalau Bapak jadi si A, itu kira-kira bagaimana, Pak? Hah? Kalau Bapak jadi si A, waduh, rezeki nomplok nih. Diam-diam aja kan? Nah, diam-diam aja. Ternyata si A nggak diam-diam aja. Dia langsung berkesimpulan, ini mungkin punya si B nih. Dia lupa nyimpen harta di dalam tanah. Dia datang ke rumah si B. B, tempo hari kan saya beli tanah kepada kamu. Iya, kan udah selesai. Ada apa lagi? Iya, memang urusan jual beli mah udah selesai. Tapi tanah itu ketika saya gali, ternyata ada kotak. Saya buka itu kotak, ternyata isinya emas. Ini saya bawa. Ini mungkin punya kamu. Kamu lupa kalau menyimpan harta di dalam tanah. Kalau Bapak jadi si B, kira-kira bagaimana?
Oh iya, itu emang punya gua tuh. Untung lu bawa. Nah, ternyata si B bilang apa? Itu tanah udah saya jual. Apa yang ada di dalamnya, saya merasa sudah tidak berhak lagi. Kata si A, saya ini beli tanah, nggak beli emas. Kalau beli tanah sekalian emas, tentu harganya lebih mahal lagi. Karena saya tidak merasa beli, ya saya tidak mau memiliki. Makanya saya mau serahkan. Enggak, saya merasa enggak berhak juga. Jadi sengketa. Sengketa apa ini? Sengketa tidak mau saling mengklaim. Kalau zaman sekarang sengketanya apa? Saling mengklaim. Begitu. Itu tadi. Sebidang tanah, sertifikatnya ada 2, ada 3. Bahkan segala laut, ada sertifikatnya. Kalau begitu, gimana ini? Ya sudah, kita cari guru yang bisa jadi penengah. Cari guru, ketemu. Dia ceritakan masalahnya kepada si guru itu. Tolong berikan saran, keputusan, kira-kira bagaimana ini? Kata si guru kepada si A. A, kamu punya anak enggak? Punya. Anak saya laki, udah gede, belum nikah. Kalau kamu B, saya punya anak perempuan, udah dewasa, belum nikah. Nah, kalau begitu, kawinin aja tuh anak. Dijodohkan aja tuh anak. Ini jadi mas kawinnya. Jadi besanan. Jadi orang mampu mengendalikan hawa nafsunya, itu orang cerdas. Nggak asal dapat, nggak asal klaim, nggak asal ambil. Mengendalikan hawa nafsunya. Baik. Ada yang mau bertanya? Disisakan sedikit waktunya. Baik, terakhir satu lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la aqla kat tadbir, la aqla kat tadbir. Tidak ada yang lebih cerdas, tidak ada yang lebih berakal selain dari orang yang memperhatikan, memikirkan akibat dari suatu perbuatan. Jadi orang cerdas itu orang yang berpikir tentang akibat dari suatu perbuatan. Kalau akibatnya baik, dia kerjakan. Kalau akibatnya buruk, sebesar apapun ingin dia lakukan, dia tidak melakukannya. Nah, itu begitu. Contoh itu banyak. Dia berpikir tentang akibat. Nabi Yusuf diajak berzina oleh seorang wanita. Wanitanya cantik. Bahkan di dalam tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili, nggak tahu sumbernya dari mana, itu mengatakan bahwa istrinya Al-Aziz, meskipun dia istri, tapi dia belum pernah melakukan hubungan suami istri. Nah, itu yang saya tidak tahu
sumbernya. Tapi kan tentu saja seorang ulama nggak sembarangan juga dia mengatakan begitu. Jadi dia masih muda, cantik. Sebagai laki-laki, Yusuf juga ada rasa tertariknya. Tapi karena berpikir tentang akibat, dia tidak mau memenuhi ajakan wanita itu. Apa dia bilang? Inni akhafullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Itu namanya berpikir tentang akibat. Dulu Umar bin Khattab jadi khalifah. Ketika jadi khalifah, dia suka keliling-keliling kampung untuk melihat keadaan masyarakatnya secara langsung. Di waktu malam keliling-keliling, udah lelah, istirahat dulu, duduk di samping rumah yang sangat sederhana. Baru duduk sebentar, terdengar percakapan dari dalam rumah itu. Kan kalau rumah sangat sederhana, ngomong kedengeran keluar kan? Nah, mungkin kalau kayak kita rumahnya dari papan, dari bambu, kedengeran suaranya. Yang rumahnya tembok aja masih kedengeran juga. Nah, kita dapat susu cuma sedikit, supaya untungnya sama dengan yang kemarin, campur ini susu dengan air. Tidak Bu, saya nggak mau, ini nggak boleh. Kita ini kan penjual susu murni, masa dicampur sama air? Ya, kalau nggak begitu kita nggak dapat untung yang cukup. Nah, campur? Enggak, saya nggak mau. Apalagi Khalifah Umar melarang yang model begini. Khalifah Umar paling dia lagi enak-enak tidur malam ini. Dia nggak tahu dengan kesulitan kita. Bu, Khalifah Umar mungkin saja tidur, dia nggak tahu dengan kesulitan kita. Tapi Tuhannya Khalifah Umar, Tuhan kita semua, dia kan nggak pernah tidur. Udah jangan banyak ngomong, campur. Enggak. Begitu. Karena dia penjual susu murni. Kalau jual pertalit, jangan dibilang pertamak. Pertalit dibilang pertamak. Nah, Umar tertarik pada sikap anak tukang susu itu. Maka Umar mau pulang. Malam itu Umar mau pulang. Dia berdua sama pembantunya, namanya Aslam. Kamu tandai rumah ini. Baik, ditandai. Biar supaya enggak ketuker. Pulang, nah, di tengah perjalanan Umar bilang kepada Aslam, kamu besok beberapa hari datang lagi ke kampung itu. Kamu tanya orang-orang sekitar situ, apa komentar mereka tentang anak tukang susu itu. Nah, Aslam datang lagi tuh. Kalau bahasa sekarang namanya melakukan penelitian, melakukan survei. Ternyata orang-orang bilang anak tukang susu itu anak yang baik, anak yang jujur. Dilaporkan itu kepada Umar kesimpulan itu. Maka Umar panggil anaknya yang laki-laki. Kamu udah dewasa? Iya. Mau nikah apa enggak? Ya mau. Siapa yang enggak mau sih nikah? Lu punya calon? Belum. Mau enggak kalau calonnya dari bapak? Ya tentu bapak lebih tahu wanita seperti apa yang cocok buat saya. Ya sudah, kalau begitu bapak mau ngelamar. Udah dilihat belum mukanya? Cantik apa tidak?
Belum. Yang Umar dapat bahwa anak itu adalah anak yang baik. Nah, datang Umar. Ibu itu heran. Khalifah Umar datang ke rumahnya. Tuan, ada apa datang kemari? Saya mau ngelamar anak ibu buat anak saya. Hah? Ngelamar? Enggak salah? Enggak. Rumah ibu ini udah saya kasih tanda. Nah, jadi enggak salah. Bagaimana ceritanya? Tuan mau ngelamar anak saya? Emang Tuan udah kenal? Kenal sih belum, ngelihat mah belum. Tapi saya dapat informasi tentang anak ibu. Cocok buat menantu saya. Ceritanya bagaimana? Nah, diceritain itu. Oh, jadi malam itu Tuan dengar omongan saya? Dengar. Kalau gitu saya mohon maaf karena saya sudah bicara lancang. Bicara lancang yang mana tuh maksudnya tuh? Umar paling lagi anak-anak tidur malam begini, dia nggak tahu dengan kesulitan kita. Akhirnya diterima lamaran, menikah. Dari pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki diberi nama Abdul Aziz. Abdul Aziz. Abdul Aziz ini udah gede nikah. Nah, lahir anak laki-laki diberi nama dengan Umar. Nama Umar juga itu diberi nama dengan Umar. Sehingga Umar bin Abdul Aziz. Lah Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Khalifah yang cemerlang. Nggak nyampe 2 tahun dia jadi khalifah, tapi masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera. Sampai Umar bin Abdul Aziz mengalami kesulitan untuk menyalurkan dana zakat. Karena sejahtera. Nggak nyampe 2 tahun. Ini 2 periode orang makin susah. Nah, tuh. Baik. Jadi berpikir tentang akibat. Sehingga orang tidak sembrono. Tidak asal melakukan. Yang penting enak. Enggak begitu. Kalau baik dia lakukan. Kalau buruk enggak jadi melakukannya. Ini sesuatu yang sangat penting. Ngukur kecerdasan. Ini kadang-kadang orang bodoh. Meskipun dia doktor, mungkin profesor. Secara akademisi dia bagus. Tapi ternyata dia bodoh dari sisi ini. Nah, makanya sering dikenal ada istilah kecerdasan spiritual. Bukan cuma kecerdasan intelektual, tapi kecerdasan spiritual. Ini sesuatu yang lebih penting. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.